Pada slide ini kita akan melihat berbagai jenis desain studi. Jadi mari kita asumsikan hari ini adalah Februari 2023 dan kita ingin melakukan sebuah studi. Jadi jika kita akan melakukan studi hari ini, kita akan mencari paparan dan hasilnya. Pada waktu yang sama, ini adalah contoh studi potong lintang karena paparan dan hasilnya terjadi pada waktu yang sama. Namun, jika kita akan mulai hari ini, lalu kita akan mengikuti kasus-kasus tersebut di masa depan, kita memiliki dua pilihan. Kita bisa melakukan uji klinis, bisa berupa uji klinis terkontrol secara acak, atau kita akan melakukan studi kohort. Perbedaan antara studi kohort dan uji klinis terkontrol secara acak adalah pada uji klinis terkontrol secara acak terdapat sebuah eksperimen. Namun, pada studi kohort hanya ada tindak lanjut saja. Jadi, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Jika Anda akan membandingkan antara siswa-siswa yang tinggal di dataran tinggi dengan siswa-siswa yang tinggal di permukaan laut, seperti di kota Jeddah. Jadi kita akan membandingkan kedua kelompok ini berdasarkan nilai mereka, dan kita akan melakukan tindak lanjut terhadap mereka hingga 6 bulan. Jadi ini adalah contoh studi kohort, karena kita hanya akan melakukan tindak lanjut terhadap para siswa tersebut. Kita tidak mengubah cuaca. Cuaca di dataran tinggi tetap seperti itu, kita tidak menentukan cuaca ini dibandingkan dengan mereka yang di dataran rendah. Jadi kita tidak mengubah cuacanya. Ini adalah contoh studi kohort, namun jika Anda akan melakukan penambalan gigi dan kita sendiri yang memasang tambalan tersebut sebagai eksperimen. Ini bisa menjadi uji klinis terkontrol secara acak. Karena kita yang menentukan, kita yang menetapkan jenis tambalan untuk kelompok-kelompok tersebut dan kita mengikuti mereka selama beberapa waktu, misalnya beberapa bulan. Kemudian kita melakukan tindak lanjut untuk membandingkan kedua kelompok tersebut. Jika kita tidak memasang tambalan itu sendiri, kita hanya mengikuti kasus-kasus tersebut, kita mengambil kasus-kasus itu dari orang lain. Dan kita menindaklanjuti kasus-kasus tersebut untuk beberapa waktu. Ini adalah contoh studi kohort. Jadi perbedaan antara uji klinis kohort dan uji klinis kontrol acak terletak pada bagian eksperimentalnya. Oke, nah inilah yang kita sebut studi prospektif. Sekarang mari kita lihat studi retrospektifnya. Dalam studi retrospektif, kita akan memiliki dua jenis desain penelitian. Baik studi kohort retrospektif maupun studi kasus kontrol. Jadi mari kita mulai dengan retrospektif, mari kita mulai dengan studi kasus kontrol terlebih dahulu. Dalam studi kasus kontrol, kita akan mulai dari hasilnya, lalu kita akan menelusuri kembali ke penyebab dari hasil tersebut. Jadi kita akan memiliki satu kelompok dengan hasil tersebut dan membandingkannya dengan kelompok tanpa hasil tersebut, lalu kita menelusuri kembali apa penyebab dari masalah-masalah ini. Inilah yang disebut studi kasus kontrol. Sedangkan pada kohort retrospektif, sekali lagi, filosofi dasarnya sama dengan kohort prospektif. Kita akan mulai dari penyebabnya atau paparannya, lalu kita akan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut hingga ke hasil akhirnya. Jadi mari kita lihat contoh-contoh berikut. Misalnya, ada 100 kasus kegagalan implan, dan kita ingin membandingkannya dengan 100 implan yang tidak mengalami kegagalan. Tidak ada kegagalan pada implan-implan tersebut. Jadi sekarang kita sudah memiliki hasilnya, yaitu kegagalan implan. 100 kasus dibandingkan dengan 100 kasus tanpa kegagalan implan. Kemudian kita melihat ke belakang 10 tahun yang lalu untuk mengetahui apakah mereka merokok pada saat itu atau apa yang bisa menjadi penyebab kegagalan ini. Jadi kita mulai dari hasilnya, lalu kita mundur ke penyebab atau paparan yang mereka alami di masa lalu. Jadi ini adalah contoh studi kasus kontrol. Namun jika Anda melakukan sebaliknya, kita akan melihat kasus-kasusnya. Siapa yang merokok 10 tahun lalu, misalnya pada tahun 2010, dan kita punya kelompok lain yang tidak merokok pada saat itu, lalu kita bawa kasus-kasusnya ke hari ini untuk melihat berapa banyak kasus kegagalan implan yang terjadi pada kelompok pertama dan berapa banyak kasus kegagalan implan pada kelompok kedua. Jadi kita mulai dari penyebab,
atau dari paparan di masa lalu tahun 2010, dan sekarang kita evaluasi kasus-kasusnya di tahun 2023. Jadi ini adalah contoh cohort retrospektif. Jadi pada studi kasus kontrol, kita mulai dari hasilnya, lalu kita bergerak mundur ke penyebab atau paparannya. Pada cohort retrospektif, kita mulai dari paparan atau penyebab, lalu kita bergerak ke hasil, yang mana ini kebalikan dari studi kasus kontrol. Dan dengan cara yang sama, jika Anda akan melakukan cohort prospektif, kita mulai dari penyebab dan akan menindaklanjuti kasus-kasusnya hingga ke hasil. Jadi di sini kita bisa melihat ringkasannya dari hasil ke penyebab. Ini adalah studi kasus kontrol. Dari penyebab atau paparan ke hasil, ini adalah cohort. Dan jika ada bagian eksperimental, ini akan menjadi uji klinis terkontrol secara acak. Dan jika paparan dan hasil terjadi pada waktu yang sama, ini akan menjadi studi potong lintang. Terima kasih.